Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pertemuan terakhir ini saya akan menjabarkan tentang berbagai metode-metodologi organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak sekali organisasi Islam yang memiliki corak pemikirannya yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjabarkannya satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, asal-usul NU ini bermula pada tahun 1926 ketika sekelompok ulama dan cendekiawan muslim mendirikan organisasi ini sebagai wadah untuk memperjuangkan dan menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang sifatnya ini sebagai tataran ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berpegang pada mazhab-mazhab klasik seperti yang imam mazhab tersebut, serta memperkuat ajaran Islam yang ada di Indonesia sendiri. Organisasi ini lahir di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama terkemuka lainnya yang ingin menjaga keharmonisan antara ajaran agama dan budaya lokal, serta memperkuat basis keagamaan di Indonesia. Metode istinbat di dalam NU ini lebih cenderung menggunakan metode yang sangat terstruktur dan berbasis pada teks-teks klasik. Nah, metode istinbat NU ini seringkali dilakukan dengan pendekatan tafsiyah, yaitu penyaringan ajaran yang benar, dan tazkiyah, pemurnian, yang dilakukan melalui ijtihad dan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Dalam hal ini, para ulama NU cenderung berpegang pada 4 mazhab fikih Sunni yang terbesar, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Tetapi dengan penekanannya ini lebih berfokus kepada Imam mazhab Syafi'i yang lebih dominan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, metode istinbat NU ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dalam NU ini sendiri terdapat lembaga khusus untuk mengukakan suatu hukum, yaitu Lajnah Bahsul Masail. Lajnah Bahsul Masail ini berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membahas dan memutuskan berbagai persoalan hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat, baik yang sifatnya itu tradisional maupun kontemporer. Nah, metode yang digunakan oleh Lajnah Bahsul Masail ini berfokus kepada diskusi ilmiah kolektif di kalangan para ulama dan ahli fikih yang tergabung dalam lembaga-lembaga tersebut. Nah, beberapa ciri khas dan tahapan dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang metode pertama ini identifikasi masalah. Nah, Lajnah Bahsul Masail ini menerima pertanyaan atau masalah-masalah yang dikemukakan di dalam masyarakat yang membutuhkan jawaban oleh hukum Islam. Nah, masalah-masalah ini bisa datang dari berbagai sektor seperti perbankan, syariah, hukum keluarga, sosial, politik, dan lainnya. Yang kedua adalah telaah kitab klasik. Setelah masalah diidentifikasi, para ulama ini akan mengejuk masalah itu kepada kitab-kitab fikih klasik yang diakui oleh para ulama lainnya, seperti kitab-kitab keempat mazhab tersebut dan juga kitab murid-murid dari keempat mazhab tersebut dan kitab hadis yang sahih lainnya. Lajnah ini menggunakan kaidah-kaidah fikih tradisional yang telah mapan untuk mengaji masalah yang akan dihadapinya. Yang ketiga adalah analisis kontekstual. Lajnah Bahsul Masail ini juga melakukan analisis kontekstual terhadap masalah yang sedang dibahas. Ini berarti bahwa selain merujuk pada teks-teks klasik, mereka juga mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi pada saat ini. Mereka ini berusaha untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Yang keempat ini ada diskusi dan musyawarah. Para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahsul Masail akan mengadakan musyawarah untuk membahas berbagai pandangan dan pendapat mengenai masalah yang dimaksud. Nah, diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang. Nah, yang kelima ada itu namanya fatwa atau keputusan. Setelah melakukan diskusi dan musyawarah, Lajnah Bahsul Masail akan menghasilkan fatwa atau keputusan hukum yang akan dipublikasikan. Nah, fatwa ini menjadi rujukan bagi masyarakat atau lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan solusi hukum-hukum Islam. Dengan menggunakan metode ini, Lajnah Bahsul Masail bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil mempertimbangkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sangat berkembang. Nah, ini juga menunjukkan
bahwa metode istinbat yang diterapkan dalam NU ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Di sini ada beberapa hukum yang telah ditetapkan NU dalam Lajnah Masal-Masal. Contoh yang pertama ini adalah hukum menyembelih hewan dengan metode modern. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa metode penyembelihan hewan ini sudah banyak yang menggunakan mesin atau cara otomatis untuk memudahkan proses penyembelihan hewan. Nah, apakah metode penyembelihan ini sah menurut Islam? Mengingat tidak dilakukan secara manual dengan tangan, NU mengajarkan bahwa yang penting dalam penyembelihan hewan adalah memastikan bahwa proses tersebut itu harus mengikuti kaidah-kaidah syariah. Nah, mesin penyembelih hewan ini dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan syariat, yaitu hewan tersebut harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, dan proses penyembelihan itu juga harus memastikan agar darah hewan itu keluar. Mesin yang digunakan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam penyembelihan, seperti memastikan bahwa alat yang digunakan ini tidak merusak tubuh hewan dan hewan tersebut tidak mati sebelum disembelih. Yang kedua adalah hukum menggunakan alat musik. Sebagian kelompok menganggap bahwa alat musik ini haram karena dianggap melalaikan, sedangkan yang lain memandangnya sebagai bagian dari budaya tersendiri. Nah, NU ini memandang bahwa musik dan alat musik itu tidak mutlak dikatakan haram selama digunakan untuk hal-hal yang positif dan tidak melalaikan diri dari kewajiban agama dan kewajiban untuk taat kepada Allah, dan tidak juga menimbulkan kerusakan moral. Nah, bahkan musik religi ini atau salawat yang sering didendangkan diiringan alat musik ini dianggap sebagai sarana yang berdakwah yang baik, sebagai pengingat kita kepada Nabi Muhammad, pengingat kita kepada Tuhan, dan sebagainya. Organisasi Islam terbesar yang kedua ada di Indonesia ini adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang sifatnya modernis yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Yang tujuan utamanya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Muhammadiyah sendiri ini memprioritaskan pembaruan tajdid atau tajdid dalam pemahaman agama dengan menekankan kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sekaligus menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang. Metode ijtihad dalam Muhammadiyah ini menjadi metode penting untuk menggali hukum Islam secara langsung dari sumber-sumber primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, tanpa terlalu terikat kepada pendapat ulama terdahulu, yaitu pendapat mazhab. Nah, hal ini menjadi ciri khas pendekatan Muhammadiyah yang bercorak modernis dan rasional. Metode ijtihad Muhammadiyah bertumbuh pada prinsip kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip utama ijtihad Muhammadiyah. Yang pertama, tentunya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Muhammadiyah meyakini bahwa sumber hukum umat Islam ini adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, oleh karena itu, segala persoalan agama ini harus diselesaikan dengan merujuk langsung kepada kedua sumber tersebut. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadis, Muhammadiyah ini menghindari pendekatan tekstual semata dan memperhatikan konteks historis serta maksud dari ayat atau hadis tersebut. Nah, yang kedua ini tidak terikat kepada mazhab tertentu. Nah, Muhammadiyah ini tidak terikat pada suatu mazhab yang ada di dalam fikih, seperti kayak misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, atau Imam Hambali. Nah, sebaliknya, Muhammadiyah ini mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Walaupun menghormati ulama mazhab, Muhammadiyah ini mengutamakan kebebasan berpikir dalam menggali hukum Islam. Nah, yang ketiga, ini ialah menggunakan pendekatan rasional, seperti Bayani, Burhani, dan Irfani. Muhammadiyah ini mengadopsi 3 pendekatan dalam ijtihadnya. Yang pertama ini Bayani, yaitu pendekatan teks yang merujuk langsung kepada Al-Quran dan Hadis dengan memahami arti literalnya. Yang kedua ada pemahaman Burhani, yaitu pendekatan logis dan rasional yang menggunakan akal untuk memahami hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Yang terakhir ini ada Irfani, yaitu pendekatan intuisi dan hikmah untuk menggali nilai-nilai yang mendalami dari syariat Islam. Nah, selanjutnya menggunakan kaidah usul fikih. Muhammadiyah tetap menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dalam ijtihadnya, seperti istihsan, yaitu menentukan yang lebih baik, terus masalah mursalah, kemaslahatan umum, kias atau analogi, dan istislah, mencari kemaslahatan.
Nah, pendekatan ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya adalah tajdid, yaitu pembaharuan. Konsep tajdid dalam Muhammadiyah ini meliputi dua aspek. Yang pertama, tajdid diniyah, yaitu pembaruan dalam pemahaman agama untuk menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, seperti TBC, yaitu tahayul, khurafat, dan bid'ah. Dan yang kedua adalah tajdid duniawi, ya. Pembaruan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan teknologi untuk menyesuaikan Islam dengan kemajuan zaman. Yang keenam ada kolektif dalam berijtihad. Muhammadiyah menggunakan pendekatan ijtihad jama'i, yaitu ijtihad secara kolektif, di mana masalah-masalah yang membutuhkan fatwa diselesaikan melalui musyawarah di lembaga resmi seperti majelis tajdid dan majelis tarjih. Majelis tarjih ini bertugas menyusun pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Dia memberikan fatwa dan menetapkan hukum berdasarkan hasil musyawarah para ulama Muhammadiyah. Nah, yang ketujuh ada memperhatikan konteks sosial. Muhammadiyah ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat modern dalam menghasilkan hukum Islam. Oleh karena itu, ijtihad Muhammadiyah bersifat kontekstual dan solutif, sehingga hukum yang dihasilkan itu relevan dengan kehidupan umat Islam di era globalisasi. Nah, langkah-langkah ijtihad Muhammadiyah ini yang pertama, itu ada pengumpulan dalil. Nah, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Yang kedua, pemahaman mengenai teks secara komprehensif. Memahami teks-teks Al-Quran dan hadis ini dengan memperhatikan konteksnya, sebab turunnya ayat, yaitu asbabun nuzul dan latar belakang hadis. Terus selanjutnya ada kajian usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Nah, menggunakan prinsip-prinsip usul fikih untuk menarik hukum dari dalil-dalil yang telah dikumpulkan. Nah, yang keempat adalah analisis kontekstual, yaitu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan perkembangan zaman dalam penerapan hukum. Yang kelima ada pengambilan keputusan secara kolektif. Keputusan hukum diambil melalui musyawarah para ulama di majelis tarjih yang menghasilkan fatwa atau panduan resmi. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ijtihad Muhammadiyah, yaitu yang pertama ada penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujud al-hilal, yaitu perhitungan astronomi yang memastikan keberadaan hilal di atas ufuk. Nah, berbeda dengan metode ruqyat, yaitu yang melihat bulan yang biasa digunakan oleh sebagian besar ulama Islam di Indonesia, kayak di NU dan di pemerintahan. Terus Muhammadiyah ini berpendapat bahwa jika hilal sudah berada di atas ufuk, meskipun tidak terlihat, maka bulan baru sudah dimulai. Nah, yang kedua ini ada hukum mengenai transplantasi organ. Muhammadiyah ini memandang bahwa transplantasi organ ialah sebagai hal yang diperbolehkan, yaitu hukumnya mubah dalam Islam. Selama tujuan itu bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu menyelamatkan jiwa atau nyawa seseorang, dan dilakukan dengan prosedur-prosedur yang sesuai. Tadi kita sudah membahas tentang dua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali membahas tentang salah satu organisasi Islam di Indonesia yang bernama Persis, yaitu adalah Persatuan Islam. Ini merupakan sebuah organisasi Islam yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September tahun 1923. Organisasi ini lahir dalam konteks kebangkitan Islam di Indonesia, di mana kaum muslimin berusaha memperbarui pemahaman dan praktik agama Islam agar sesuai dengan ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Persis ini didirikan oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Organisasi ini lahir di tengah maraknya praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal dan adanya tantangan dari kolonialisme Belanda pada saat penjajahan dahulu. Persis ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, bebas dari unsur bid'ah, khurafat, dan takhayul. Pengaruh gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, terus Syed Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani ini turut memberikan inspirasi kepada pendiri-pendiri Persis. Fokus utama dari Persis ini mengajak kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang rasional dan mendalam, menentang praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara, dan juga mengedepankan pendidikan Islam melalui sekolah dan pesantren. Metode istinbat yang digunakan oleh Persis ini sangat berorientasi pada pendekatan tekstual, yaitu nas dan rasional ijtihad, dengan beberapa prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama ini berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dan juga diikuti nanti oleh Sunnah Rasulullah SAW.
yang juga hadis-hadis yang digunakan ini harus melalui verifikasi kesohihan, yaitu takhrij namanya. Yang kedua ini menolak taklid buta. Persis mendorong umat Islam untuk memahami ajaran Islam berdasarkan dalil, bukan hanya mengikuti pendapat ulama secara membabi buta, yaitu taklid buta. Mereka mengedepankan ijtihad sebagai sarana memahami hukum Islam. Yang ketiga ada pendekatan secara rasional, menggunakan akal dalam memahami dalil, namun tetap dalam batasan-batasan syariat. Nah, penafsiran ayat Al-Quran ini dan hadis harus dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya ada menolak bid'ah, seperti khurafat dan tahyul. Persis menekankan pentingnya membersihkan Islam dari praktik-praktik yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, yang selanjutnya ini ada memanfaatkan usul-usul fikih. Dalam menetapkan hukum, persis menggunakan kaidah-kaidah usul fikih seperti qiyas, ijma, dan istisnan. Nah, ini juga seperti yang dipakai para organisasi Islam lainnya juga ya. Prinsip kemaslahatan juga dipertimbangkan, yaitu masalah musalah, selama tidak bertentangan dengan nas. Selanjutnya ada kritis terhadap mazhab tertentu. Nah, meski menghormati mazhab-mazhab fikih, persis ini juga tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Ini seperti kayak Muhammadiyah tadi ya. Mereka lebih memilih pendekatan lintas mazhab dengan tetap berpegang pada dalil yang lebih kuat. Selanjutnya, hukum tentang bid'ah. Persis ini secara tegas menolak segala bentuk bid'ah, yaitu inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contohnya ini adalah tahlilan dan yasinan. Persis ini menganggap bahwa tradisi tahlilan atau yasinan ini, yaitu yasinan adalah membaca surat yasin secara berjamaah untuk orang yang sudah meninggal. Ini dikatakan mereka adalah sebagai bid'ah karena tidak ada dalil sahih yang mendukung praktik tersebut dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka ini menganjurkan menggantinya dengan doa secara langsung kepada Allah sesuai tuntunan syariat. Jadi tidak perlu berjamaah, sendiri-sendiri juga bisa. Terus yang kedua ada hukum tentang musik dan hiburan. Persis mengambil sikap hati-hati terhadap musik. Mereka tidak mengharamkan musik secara mutlak, tetapi musik yang mengandung unsur-unsur maksiat seperti lirik yang mendorong untuk melakukan maksiat, terus juga melalaikan dari ibadah, itu dianggap haram. Nah, dalil yang sering digunakan adalah Quran surat Luqman ayat 6 yang berbicara tentang lahul hadis, perkataan yang melalaikan. Selanjutnya adalah organisasi Islam yang bernama Al-Irsyad. Al-Irsyad ini merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada awal abad ke-20. Al-Irsyad ini didirikan pada tanggal 6 September tahun 1914 di Batavia, kalau sekarang itu Jakarta, oleh Syekh Ahmad Surarti Al-Ansari, seorang ulama asal Sudan yang datang ke Hindia Belanda atas undangan kelompok Arab untuk mengajar di lembaga pendidikan, yaitu Jamiat Akhir. Nah, konflik internal di Jamiat Akhir ini terkait diskriminasi golongan Arab, yaitu peranakan dan Arab keturunan, mendorong Syekh Ahmad Surarti ini untuk mendirikan sendiri organisasi Islamnya yang bernama Al-Irsyad sebagai wadah pendidikan dan dakwah yang inklusif dan tidak ada unsur diskriminatif. Tujuan utama dari Al-Irsyad ini adalah memurnikan ajaran Islam dari unsur bid'ah, khurafat, dan tradisi yang tidak berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman agama Islam di kalangan umat muslimin, terutama komunitas Arab pribumi. Tujuan utama Al-Irsyad ini untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur bid'ah, khurafat, dan tradisi yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman agama Islam di kalangan umat muslimin, terutama pada komunitas Arab dan juga warga pribumi. Nah, yang ketiga, pengaruh pemikiran. Al-Irsyad ini terinspirasi dari gerakan pembaruan Islam juga yang ada di Timur Tengah, seperti tadi Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Mereka ini mengedepankan prinsip kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan rasional. Selanjutnya, metode istinbat hukum Al-Irsyad ini berfokus pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan pada nas, teks Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal sehat. Nah, beberapa prinsip utama dalam metode mereka adalah yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber utama hukum, diikuti oleh Sunnah yang sahih. Dalam memahami Sunnah, mereka ini sangat selektif menggunakan hadis yang telah diverifikasi kesahihannya. Yang kedua, menolak taklid buta. Al-Irsyad ini menolak praktik taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya, secara membabi buta. Mereka ini mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad yang berdasarkan dalil yang jelas. Yang ketiga, ini tidak terikat pada mazhab tertentu. Seperti organisasi yang lainnya juga, Al-Irsyad ini
tidak terikat pada suatu mazhab tertentu kayak 4 imam mazhab yang sudah dijelaskan, dan juga mereka ini memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil tanpa fanatisme mazhab. Nah, yang keempat ini ada kritik terhadap tradisi yang tidak berdasar. Tradisi yang tidak memiliki dasar Islam dalam Al-Quran dan Sunnah ini dianggap sebagai bid'ah yang harus dihindari. Nah, yang kelima adalah rasional dan kontekstual. Mereka menggunakan pendekatan rasional dalam memahami teks agama dan mempertimbangkan konteks sosial untuk menjawab persoalan kekinian. Contoh hukum yang diterapkan Al-Ikhsan ini pertama adalah pendidikan perempuan. Al-Ikhsan ini sangat mendukung sekali pendidikan bagi perempuan dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua adalah hukum ziarah kubur. Al-Ikhsan ini membolehkan ziarah kubur selama dilakukan dengan tuntunan syariat, yaitu mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah wafat. Namun, mereka ini sangat-sangat sekali melarang segala bentuk ziarah yang mengarah pada kesyirikan, seperti meminta-minta keberkahan dari kuburan, meminta kepada orang yang meninggal, dan sebagainya. Nah, ini sangat sekali dihindari oleh kelompok Al-Ikhsan. Selanjutnya adalah Salafi. Salafi adalah sebuah gerakan dalam Islam yang bertujuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang dipahami oleh generasi pertama umat Islam, yaitu para salafus soleh, dan juga 3 generasi terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Asal usul gerakan Salafi ini, secara bahasa, Salafi ini berasal dari kata salaf, yang artinya pendahulu. Secara istilah, Salafi ini merujuk kepada mereka yang berusaha mengikuti ajaran dan pemahaman Islam berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Nah, gerakan ini sering juga disebut sebagai manhaj salafus soleh, yaitu metode hidup dan beragama yang merujuk kepada pemahaman generasi awal Islam. Sejarah dan pengembangannya itu pada mulanya konsep salafi ini sejatinya telah ada pada sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara langsung. Prinsip ini diwariskan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, pada abad pertengahan, pada abad ke-8 hingga ke-12, tokoh seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim dianggap sebagai ulama besar yang menerapkan pemahaman salafi dalam menentang bid'ah dan menjaga kemurnian akidah Islam. Nah, selanjutnya di era modern sendiri, pada abad ke-18, Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab ini mempopulerkan kembali manhaj salaf dan fokus pada pemurnian tauhid dan pemberantasan syirik dari segala unsur bid'ah dan khurafat. Dan di pada era kontemporer sekarang ini, gerakan ini terus berkembang dengan pusatnya itu ada di Arab, Saudi, di sebagian Yaman, dan di berbagai negara lain, termasuk di Indonesia sendiri. Tokoh-tokoh modern seperti Muhammad Nasiruddin Albani, terus Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sangat berpengaruh dalam perkembangan gerakan salafi di era sekarang ini. Ciri utama gerakan salafi ini berfokus kepada pemurnian akidah tauhid berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Terus juga penolakan terhadap bid'ah, khurafat, dan praktik agama yang tidak memiliki dasar dari salafun soleh. Nah, mengedepankan sunnah dan menolak segala bentuk taklid buta terhadap mazhab atau ulama tertentu. Metode istinbat hukum salafi ini didasarkan kepada prinsip kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama, ini ialah yang sudah pasti berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai sumber hukum Islam, yang setiap hukum itu harus memiliki dalil yang jelas dari kedua sumber tersebut. Yang kedua ada pemahaman berdasarkan salafus soleh. Segala bentuk penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah ini harus sesuai dengan pemahaman mereka, seperti para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka menolak segala penafsiran yang menyimpang dari pemahaman salaf, pemahaman selain dari penafsiran mereka. Terus yang ketiga adalah menolak bid'ah. Bid'ah atau segala hal yang baru yang diadakan dalam agama tanpa dasar syar'i ini dianggap sesat dan harus dijauhi. Nah, dalil utama yang sering dikutip dalam adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini yang hadis yang sering digaung-gaungkan oleh ulama salaf. Yang keempat, ini salafi tidak terikat kepada mazhab tertentu. Sebagaimana tadi organisasi Islam sebagian yang sudah saya jelaskan, mereka juga seperti itu, tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi mengambil pendapat dari dalil yang paling kuat. Nah, selanjutnya, selektif terhadap hadis. Hadis yang digunakan dalam penarikan hukum ini harus melakukan verifikasi dulu, yaitu namanya takhrij, untuk memastikan keabsahan hadis tersebut.
Nah, tokoh yang biasa melakukan hadis ini seperti biasanya itu Syekh Nasruddin Albani yang banyak berkontribusi dalam menilai kesohihan hadis. Nah, yang keenam ada ijtihad. Salafi mendukung ijtihad, yaitu usaha penarikan hukum baru yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariat. Yang ketujuh ada menolak qiyas. Jika bertentangan dengan nas, qiyas ini hanya digunakan jika tidak ada dalil yang jelas. Namun, jika qiyas ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka qiyas ini ditolak. Nah, contohnya hukum salafi ini seperti masalah doa bersama, yaitu doa berjamaah. Salafi umumnya itu menolak doa bersama yang dilakukan dengan tata cara tertentu, seperti membaca doa secara bersempak, membaca doa ketika sholat jamaah selesai, karena hal ini tidak dicontohkan oleh Nabi atau salafun soleh. Yang kedua ada hukum riba. Salafi mengharamkan segala bentuk riba termasuk bunga bank yang didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, itu tadi terkait dengan asal-usul dan metode istinbat salafi. Nah, yang terakhir ini ada jamaah tabligh. Jamaah tabligh adalah sebuah gerakan dakwah yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang sederhana dan tanpa paksaan. Nah, gerakan ini lebih menekankan pada praktik dakwah secara langsung dan penguatan iman umat Islam melalui pengajaran dan pelatihan yang tidak terlalu fokus pada perbedaan mazhab atau masalah-masalah fikih yang mendalam. Nah, jamaah tabligh ini didirikan pada tahun 1926 di India oleh seseorang ulama yang bernama Maulana Muhammad Ilyas Khandalawi. Gerakan ini bermula di desa Nizamuddin di dekat Delhi dengan tujuan untuk kembali menghidupkan semangat dakwah dan mengajak umat Islam ini untuk menjalankan agamanya secara lebih baik, khususnya dalam hal kewajiban dalam beribadah. Maulana Muhammad Ilyas ini merasa bahwa umat Islam pada saat itu mulai kehilangan kesadaran agamanya yang benar dan lebih fokus pada urusan duniawi. Nah, oleh karena itu, dia mendirikan jamaah tabligh sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tujuan utamanya dari jamaah tabligh ini adalah sebagai jembatan untuk pendidikan umat Islam. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak umat Islam menjalankan ajaran agama dengan lebih baik, terutama dalam hal-hal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, mereka ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya, dan mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam dakwah. Yang ketiga ada sifat dakwah jamaah tabligh. Nah, dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini cenderung bersifat non-konfrontatif dan lebih mengutamakan pendekatan yang lembut dan tidak menghakimi. Mereka ini mengajak umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW tanpa terlalu menekankan perbedaan-perbedaan dalam mazhab atau politik. Metode istinbat hukum jamaah tabligh ini sangat berbeda sekali dengan pendekatan kelompok-kelompok Islam yang lebih berbasis kepada pemahaman fikih atau perdebatan intelektual yang mendalam. Mereka ini lebih berfokus kepada pengajaran dan praktik langsung. Di sini ada beberapa prinsip dari metode istinbat hukum jamaah tabligh. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jamaah tabligh ini mengajarkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama hukum Islam. Namun, mereka ini tidak terlalu mendalam dalam perdebatan fikih atau masalah-masalah yang memerlukan ijtihad, sehingga mereka ini cenderung mengikuti ajaran yang diterima oleh umum dan lebih sederhana. Mereka ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mempraktikkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mengutamakan ibadah dan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa. Salah satu fokus utama jamaah tabligh adalah memperbaiki kualitas ibadah umat Islam. Mereka ini mendorong umat untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib, seperti sholat 5 waktu, baca Al-Quran, berpuasa, dan membayar zakat dengan penuh kesadaran dan khusyuk. Dakwah jamaah tabligh lebih menekankan kepada tazkiyah, yaitu penyucian jiwa dan perbaikan spiritual daripada membahas secara rinci hukum-hukum fikih yang terperinci. Yang ketiga ada menyerukan kegiatan jamaah tabligh. Anggota jamaah tabligh ini melakukan kegiatan dakwah dengan cara berkeliling dan menyampaikan ajakan untuk menjalankan agama dengan baik. Nah, mereka ini menghabiskan waktu di berbagai daerah untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya sholat, berjamaah, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mengadakan majelis-majelis ilmu, tapi lebih kepada pengajaran yang praktikal dan penguatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ada pendekatan yang sederhana dan non-konfrontatif. Jamaah tabligh ini menghindari diskusi yang bisa menimbulkan perpecahan atau perdebatan panjang mengenai masalah-masalah fikih
atau politik. Mereka ini lebih mengutamakan pendekatan yang sederhana, yang sifatnya ini mengajak dan lebih mengedepankan kesatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Nah, mereka ini berusaha untuk tidak membahas hal-hal yang bersifat kontroversial, seperti perbedaan mazhab, perbedaan politik, atau persoalan lainnya yang dapat menyebabkan perpecahan. Nah, yang kelima ini ada bertujuan untuk penyebaran dakwah secara langsung, yaitu jamaah tabligh berfokus pada dakwah yang langsung kepada umat Islam melalui pertemuan dan kunjungan ke masjid-masjid, ke musola-musola, dan yang tujuannya itu untuk mengajarkan ibadah dan amal soleh yang sederhana dan mudah diikuti. Nah, metode ini lebih pada tindakan daripada teori. Jadi ada pengamalan daripada teori. Yang keenam ada pengajaran dalam bentuk kelompok. Setiap anggota jamaah tabligh ini didorong untuk berkeliling dalam kelompok-kelompok kecil. Biasanya itu disebut kelompok 3 hari atau kelompok 40 hari untuk melakukan dakwah dan melaksanakan ibadah bersama dengan umat Islam lain di tempat yang berbeda-beda. Nah, beberapa penerapan contoh hukum di dalam jamaah tabligh. Yang pertama, seperti sholat berjamaah. Jamaah tabligh ini sangat-sangat menekankan pentingnya sholat berjamaah di masjid. Mereka mengajak umat Islam untuk rutin mengerjakan sholat wajib 5 waktu di masjid, dengan alasan bahwa ini adalah salah satu amal utama yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada menghindari bid'ah. Mereka ini mengajak umat Islam untuk menghindari segala bentuk bid'ah dalam agama. Meskipun tidak terlalu mendalam dalam memaparkan masalah bid'ah secara teoritis, maka mereka lebih fokus pada praktik-praktik yang langsung sesuai dengan sunnah, seperti pengajaran tentang sholat, zikir, dan akhlak-akhlak yang baik. Yang ketiga ada pendidikan agama. Nah, jamaah tabligh ini memandang pendidikan agama ini sebagai suatu keharusan. Mereka mendorong nih umat Islam untuk meningkatkan pengetahuan agamanya, tapi dengan pendekatan yang lebih praktis, seperti pengajaran langsung tentang sholat, doa, dan zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat ada menghindari perdebatan. Jamaah tabligh ini menghindari perdebatan atau diskusi-diskusi yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, mereka lebih memilih untuk mengajak umat Islam menjalankan ajaran agamanya dengan amal perbuatan yang langsung dan mudah dilaksanakan, tanpa harus berlarut-larut dalam masalah-masalah fikih atau mazhab. Yang kelima ada zakat dan amal soleh. Mereka ini mendorong umat Islam untuk membayar zakat dan beramal soleh dengan niat yang tulus. Zakat dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan umat Islam yang harus ditegakkan untuk membantu sesama dan membersihkan harta. Dari penjabaran tersebut, jamaah tabligh ini adalah sebuah gerakan dakwah yang bertujuan untuk mengajak umat Islam menjalankan agama dengan penuh kesadaran, terutama dalam hal-hal ibadah keseharian. Nah, metode istinbat hukum mereka ini lebih berfokus pada praktik dakwah yang sederhana dan pengajaran langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka ini menekankan pada tazkiyah, yaitu penyucian jiwa, dan penyebaran dakwah secara non-konfrontatif tanpa terlalu membahas perbedaan fikih atau mazhab. Nah, dakwah mereka ini lebih menekankan kesatuan umat Islam dan pengamalan ajaran Nabi SAW secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi-materi tentang perbandingan mazhab. Jika selama video ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.